Shalom semua warga kerajaan yang berkemenangan dalam Kristus, di overcomer atas dunia ini. Dan dalam firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 26 sampai dengan 28. Barang siapa overcome, menang. Dan melakukan pekerjaanku sampai tuntas, sampai kesudahnya. Kepadanya karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Reign with him. Who endure suffering will reign with Jesus. Dan ia akan memerintah mereka. Ia di sini bukan Kristus. Ianya kecil. Anda dan saya. Memerintah dengan apa? Tongkat besi. Authority, full authority. Mereka yang melawan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Kenapa? Kristus endure to the end. Ya. Dan kepadanya karuniakan bintang timur. Saya percaya itu adalah hadirat Tuhan sendiri ya. Nah, saudara yang kasih bintang fajar tuh berbicara itu. Dan firman Tuhan menjelaskan. Kalau kita endure to the end. Tidak ada yaitu murid Kristus. Yang ya meninggal baik-baiklah di ranjang. Ya, kecuali Rasul Yohanes. Tapi sempat mengalami yaitu digoreng hidup-hidup. Rupanya zaman dulu juga ada minyak goreng ya. Nah satu hari ada seorang teman saya mencari nama buat anaknya. Dia bilang, Arifin, aku suka nama Peter. Dan saya beri nama anak saya Peter. Tetapi karena dia tidak terlalu mendalam firman Tuhan. Dia berkata pakai bahasa Surabaya. Tiba-tiba mati nih gak enak katanya. Ternyata kematiannya gak enak. Disalib terbalik lagi. Lalu saudaraku, apa yang terjadi? Dia cari semua muridnya Yesus. Ada yang ditombak, ada ditarik oleh kuda, ada yang dirajam batu, dilemparkan dari hubungan bait Allah. Akhirnya ditelepon saya. Saya sudah nemu nama yang aman. Anakmu dikasih nama siapa? James. James itu Yakobus yang dipancung oleh Herodes. Waduh, sudah kadung katanya. Didaftarkan ya di catatan sipil. Saudara, jangan percaya kalau kamu ikut Tuhan. Everything gonna be alright. Semuanya akan terbuka. Goodness and favor only. Tuhan memperingatkan. Kenapa kita perlu dipenuhi Roh Kudus? Supaya punya boldness. Memberitakan firman. Belakangan ini dengan alasan toleransi. Orang tidak lagi bersaksi tentang nama Tuhan Yesus. Dan sekarang saya ingatkan. Barang siapa malu mengaku aku dan akan firmanku. Aku pun akan malu mengaku dia. Di hadapan Bapa. Dan di hadapan para malaikat kudus. Karena itu, if we deny him, he will also deny us. Kita lihat dalam kehidupan yang murid-murid Kristus ya. Yang deny dia adalah Peter. Tapi kemudian Tuhan memulihkan keadaan dia. Dan saya percaya bahwa dengan kuasa Roh Kudus, kita berani menghadapi tantangan di dalam dunia ini. Akan tiba waktunya dan sudah tiba. Anti Yahudi dan anti Kristen itu luar biasa. Di Indonesia sangat jelas kan? Sangat jelas saudara. Cuma penganiayaan lebih jauh, baru ancaman, baru yaitu dipersulit. Tetapi mari kita minta dipenuhi Roh Kudus. Supaya kita tetap seperti para murid-murid gereja mula-mula. Memberitakan firman Tuhan dengan berani. The spirit of boldness adalah the spirit of the lion of the tribe of Judah. Singa dari sungai Yehuda. Dari suku Yehuda. Biarlah singa itu mengaum kembali. Dan berkata, Jesus is Lord. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Saudara, kita diperjumpakan lagi. Makasih juga Bapak Gembala masih bisa hadir pagi ini. Itu karena kekuatan Tuhan ya. Karena anugerah Tuhan di situasi-situasi yang tidak mudah. Kita akan belajar di sepanjang bulan ini tentang bagaimana judul aslinya adalah Faithful to the King. Tapi saya sudah janji bahwa dalam setiap tema itu akan saya tambahkan di depannya. Kalau itu Faithful to the King, kesetiaan kepada Raja, kita adalah Yesus, maka saya mengajak saudara untuk belajar bagaimana kita bisa hidup dalam kesetiaan. Ini tema penting,
Kencangkan ikat pinggang 30 menit ke depan, kita belajar sungguh-sungguh hati Allah. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, berbicara soal kesetiaan, ya perhatikan ini selalu pada hakikatnya berbicara soal hubungan. Ya, soal hubungan, soal relationships. Kenapa? Karena kesetiaan itu selalu terjadi minimal dua pihak. Ya kan? Satu, bisa antara Tuhan dan manusia, antara manusia dengan manusia, atau manusia dengan objek lain. Misalnya, kesetiaan terhadap negara, kesetiaan terhadap jemaat lokal, kesetiaan terhadap alma mater, kesetiaan terhadap pasangan. Itu semuanya adalah objek-objek kesetiaan. Jadi pada hakikatnya Tuhan taruh begini, ketika Tuhan ngajar kita di sepanjang bulan ini nanti, faithful to the King, kita pada saat yang sama sebetulnya sedang belajar soal bagaimana kita berrelasi, berhubungan. Karena tidak mungkin, bukan? Kalau tidak ada pihak yang satu, mana mungkin? Si A setia pada dirinya sendiri, itu bukan kesetiaan. Allah setia pada dirinya sendiri, iya, karena hakikat Allah. Tapi kesetiaan yang dimaksud di sini adalah kesetiaan yang terdiri dari minimal dua pihak. Karena itu kita akan pelajari nanti bentuk-bentuknya. Dan sambil warga kerajaan yang di rumah, halo, yang online dan yang ada di sini, sambil kita merefleksi kita masing-masing. Kesetiaanku ini pada level yang mana, gitu ya? Ada di mana posisinya? Perlu kita ketahui, kesetiaan itu yang terdiri dari pihak satu dan pihak kedua atau lebih, itu selalu dimulai dari kesetiaan yang vertikal. Orang yang setia kepada Tuhan secara sungguh-sungguh akan menjamin kesetiaannya juga secara horizontal. Katakan amin. Tidak mungkin orang bisa setia dengan pasangannya kalau tidak setia dengan Tuhan. Tidak mungkin orang bisa setia dengan gerejanya kalau tidak setia dengan Tuhan. Tidak mungkin orang bisa setia dengan pekerjaan yang dicintainya kalau tidak didasari oleh setia dengan Tuhan, setia dengan pasangan, dan setia dengan orang-orang yang dikasihinya. Jadi pokok kesetiaan itu adalah relasi antara Tuhan dan kita. Oleh karena itu kita perlu belajar, dan mengapa itu kita pelajari, saya selalu balik ke sini, Bapak Ibu warga kerajaan jangan bosan, dasarnya yang belum pernah. Karena ada juga yang baru mengikuti secara onsite baru-baru ini. Ya karena manusia sejak jatuh dalam dosa sudah kehilangan. Ini saya ulang terus dalam setiap PowerPoint yang saya bagikan. Kenapa kita belajar ujungnya karena ini semua? Karena kita sudah kehilangan yang namanya divine nature. Orang sudah tidak bisa lagi yang dulu diciptakan secara sempurna, termasuk dalam karakter Allah, lenyap. Itu sebabnya kita perlu belajar. Yang berikutnya pernah ada tragedi bukan? Bahwa sifat-sifat ilahi hilang. Meskipun manusia masih terbatas. Masih 4 orang, Adam, Hawa dan kedua anaknya. Tapi sifat Allah itu telah hilang, terbukti terjadi pembunuhan yang pertama. Ini kita tentu sudah hafal. Sekarang kita masuk yang pengertian. Bicara kesetiaan, Alkitab, sepanjang bulan ini, kalau di perjanjian lama kita akan ketemu dengan kalimat yang namanya emunah, bahasa Ibraninya. Emunah. Artinya kesetiaan, keteguhan, ketabahan, faithful, steady, kokoh dan sebagainya. Contoh ayatnya Mazmur 33 ayat 4. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dalam kesetiaan.
Dan kalau bicara kesetiaan sepanjang bulan ini nanti, dari Bali dan seluruh dunia, RIM kita, Rock International Ministry, akan bicara tentang ini. Kalau menyangkut kesetiaan dari perjanjian lama, itu emunah. Tapi di perjanjian baru yang bahasa Yunani, itu pistos. Yang artinya trustworthy, bisa dipercaya, setia. Contoh ayatnya Lukas 16 ayat 10. A, barang siapa setia, di situ dipakai kata pistos. Dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Nah, ini pengertian dulu ya. Jadi nanti sepanjang bulan ini ketika kita bicara kesetiaan baik PL maupun PB, kita bisa tahu bahwa latar belakangnya itu semua memiliki arti yang saling menguatkan baik emunah maupun pistos. Kalau terjemahan Yunani lebih banyak memakai trustworthy, bisa dipercaya, setia dan segala macam bentuk turunannya. Karena kesetiaan itu berbentuk hubungan, saudara, warga kerajaan, maka saya ingin membagikan ada 3 tahap, 3 tingkat, 3 jenis, 3 fase, 3 posisi di mana kesetiaan. Ini akan saya bawa terus mendaki sampai kesetiaan yang tertinggi. Kesetiaan yang punya level terendah. Paling bawah, ya, itu dalam konteks hubungan disebut kesetiaan konstituen. Yaitu suatu hubungan kesetiaan yang terjadi karena suatu kepentingan tertentu. Bukan karena kualitas pribadi. Biasa disebut kesetiaan kemitraan. Ini penting, kita belajar kesetiaan yang paling rendah, orang bisa setia kalau jenis ini. Ini paling rendah. Karena yang dalam bahasa sehari-hari disebut ada udang di balik batu itu ya ini. Kesetiaan yang udang di balik rempeyeknya. Orang bisa setia karena ada sesuatu di situ. Bukan karena pribadinya. Abang sayang kalau ada uang. Abang tidak ada uang, abang melayang. Hari ini itu ya, terbanyak ini. Kesetiaan jenis konstituen. Makanya di dunia politik, anggota DPR, ya anggota partai politik disebut konstituen. Berapa orang? Itu sebetulnya hanya follower, hanya pengikut saja. Dia bisa setia karena ada kepentingan. Ya, dan ini secara Kristen juga paling banyak loh. Kita bisa setia ke Tuhan karena apa yo? Kebanyakan karena kuasa Tuhan, karena kasih Tuhan, karena berkat Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Ini level kesetiaan terendah loh. Kalau kita bisa setia ke Tuhan karena hal-hal itu, sambil duduk kita ngomong, Tuhan ampuni saya mau naik level. Katakan amin. Ya. Tapi mau tidak mau ini ada pasti. Kesetiaan model begini ada. Pola hubungan yang menjamin kesetiaan model begini itu ada, begitu loh. Dalam rangka saling menguntungkan, bukan karena pribadi Tuhan. Sampai satu ketika gini, di abad kurang lebih abad 5, abad 6, di Timur Tengah ada seorang nabiah. Ini disitir dari cerita almarhum Presiden RI, Abdurrahman Wahid. Beliau mengatakan, Gus Dur, sebuah kisah ini. Konon di Jazirah Arab ada seorang nabiah yang bernama Al-Wadaiyah. Nabiah ini pekerjaannya unik. Tiap hari dia tidak khotbah, tiap hari dia cuma keliling kampung, keliling kota, keliling desa dengan membawa obor di tangan kanan dan membawa bahasa sekarang lah kalau bisa buyung atau ember yang berisi air. Keliling aja begitu. Tidak melakukan apa-apa sampai satu ketika ada orang bertanya, Nabiah, apa sesungguhnya yang sedang Nabiah lakukan dengan perbuatan itu?
Nabi ini ngomong begini, ya, aku akan membakar surga dengan obor di tangan kananku. Wah, iya, aku akan bakar surga. Dan aku akan memadamkan api neraka dengan air di ember ini. Semua kaget. Apa yang Nabi maksud? Supaya, perhatikan kalimat ini. Supaya orang mencari Tuhan. Bukan karena kepingin surga. Atau takut masuk neraka. Tapi mencari Tuhan. Hanya karena mencintai Tuhannya. Saudara. Karena sudah sejak abad-abad permulaan bahwa kesetiaan jarang yang dibangun pada level-level yang lebih tinggi. Semua kesetiaan selalu terbangun dalam hubungan karena saling menguntungkan. Dalam bahasa biologi dikenal sebagai simbiosis mutualisme, betul? Dalam dunia dagang, kalau lu ngasih gua cuan, lu juga tak kasih cuan. Tapi ingat, kalau kamu sudah merugikan aku akan bisa lebih bertindak lagi, jauh lebih jahat dari kamu. Ini kesetiaan hubungan yang dibangun, kesetiaan konstituen. Pak Andreas, dari mana dasarnya? Sebuah contoh. Petrus pernah mengalami kesetiaan konstituen. Satu ketika dia ngomong begini, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu mengikut Engkau. Yang saya beri garis itu, jadi apakah yang akan kami peroleh? Paham enggak? Selama ini Petrus meninggalkan jalannya, meninggalkan pekerjaan lamanya dan mengikut Yesus ternyata kebongkar. Dia bukan setia karena pribadi Yesus, tapi karena ingin sesuatu. Jujur saya mau katakan, hari ini terlalu banyak orang Kristen yang kesetiaannya masih mentok di level ini. Kalau Tuhan sembuhkan aku, kalau Tuhan berkati aku, kalau Tuhan selesaikan gerejaku, kalau Tuhan selesaikan masalahku, kalau. Dan ketika itu semua tidak terjadi, lalu berkata, why? Lalu Tuhan menjawab, emangnya gua pikirin. Saudara, tema bulan ini penting untuk kita merenung bersama-sama. Ketika semalam saya juga menyiapkan ini, Tuhan tegur saya dulu, Andreas, biarlah kesetiaanmu tidak pada level ini. Yuk kita sama-sama katakan amin. Kesetiaan kita harus dibangun. Ayo kita naik level terus. Bukan karena itu. Dalam sebuah uraian yang saya baca tentang kesetiaan yang konstituen ini ya. Itu sama dengan distributor, sales dengan toko gitu loh. Ya oke, deket aku sama ia, langganan. Asal lu bisa jual lebih baik dan jual lebih murah. Iya apa iya? Langganan akan hilang ketika ada yang lebih murah dan lebih baik. Oke, kesetiaan itu, loyalitas itu dibangun atas dasar yang rapuh, atas dasar kepentingan. Sangat disayangkan kalau kekristenan kesetiaannya dibangun pada level konstituen dengan Tuhan. Kalau Tuhan kabulkan doaku, kalau Tuhan jawab doaku, aku akan bla bla bla. Kesaksian anak Filemon tadi malam luar biasa. Doa kami tidak dijawab. Tapi dijawab dengan cara Tuhan. Itu sebetulnya Tuhan sudah jawab itu. Tapi dijawab dengan cara Tuhan yang mungkin tidak sepikir juga dengan saya. Saya saja tidak sepikir sebetulnya. Apalagi suaminya, apalagi ayahandanya. Saya selalu mengatakan biarlah anak Gia menikmati kesembuhan dalam dunia orang hidup. Saya mengutip dari kitab Mazmur. Tapi Tuhan berkata lain. Tapi justru pada detik itu kesetiaan kita diuji oleh Tuhan. Dan ketika kita bisa ngomong, walaupun jawaban Tuhan tidak sesuai dengan yang saya pikir. Tapi saya tetap firm melihat Tuhan saja. Dan saya tahu rancangan Tuhan yang terbaik. Saudara, keren ya. Sadrah, Mesah, Abednego, kalau Allah yang saya sembah
tidak melepaskan saya dari dapur api ini, sekali-sekali aku tidak akan menyembah patung Tuhanku. Bagaimana kesetiaan kita hari ini? Apakah masih di level ini? Jujur saya tulis, hubungan ini paling banyak dalam gereja. Paling banyak antara manusia dengan Tuhan. Paling banyak antara manusia dengan manusia. Bahkan dengan pasangan pun kadang-kadang hubungannya konstituen. Kalau kamu sehat, aku cinta. Padahal janji nikah modern itu, makanya janji nikah zaman dulu kan kita dituntun oleh pendeta. Tapi janji nikah modern kita disuruh ngapalkan, meresapi dan janji sendiri. Betul ya Pak? Aku akan mengasihi yang ada di sampingku ini. Saat dia sakit, saat dia sehat, saat dia kaya, saat dia miskin. Waktu yang akan mengujinya. Fakta di dunia tanpa survei sekalipun terlalu banyak. Hubungan dibangun dalam kesetiaan yang konstituen. Banyak orang meninggalkan pasangan masa mudanya dan kehilangan kesetiaan. Bahkan antara orang tua dan anak pun di akhir zaman ini hubungannya bisa berubah jadi konstituen loh. Kalau anaknya sudah tidak ingat orang tua mulai ngomong anak opo. Dan mulai dikatakan kalimat-kalimat negatif, dia lupa bahwa hubungan itu nanti di belakang. Hubungan Anda bukan itu sebetulnya. Kalau kita sudah terjebak dalam hubungan konstituen, tidak akan pernah menghasilkan kebenaran di hadapan Allah. Lukas, lalu berpalinglah Tuhan. Ini loh hasil ketika orang membangun hubungannya dengan Tuhan dan sesama dalam kesetiaan yang level terendah ini. Akibatnya ini, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Di malam kira-kira pukul 3:04 ketika ayat ini saya baca, ada kegetiran di mata Yesus waktu memandang Petrus. Waktunya juga mirip-mirip, hampir pagi seperti itu kan. Tuhan Yesus melihat Petrus, nanar pandangannya. Karena Petrus sudah menyangkal Tuhan. Ini hasil ketika kesetiaan dibangun, apa yang kami peroleh daripadamu Tuhan. Maka ayo warga kerajaan yang di rumah dan on-site, kita tinggal landas yuk, take off. Kita tinggalkan kesetiaan model begini. Katakan amin. Kita harus naik kepada level yang kedua. Level kedua ini adalah kesetiaan comrade atau yang kita sebut kroni. Apa itu? Suatu hubungan kesetiaan yang bertumpu pada adanya kepentingan bersama atau adanya musuh bersama. Lagi-lagi bukan karena kualitas. Saudara, aneh kan? Ini comrade. Jadi kesetiaan karena kroni zaman dulu ini yang kalau adik-adik teenage mungkin belum mengerti kata-kata ini, tidak terlalu akrab. Tapi dulu kita zaman presiden kita yang kedua kan sering disebut kroni Soeharto, yaitu pengikut-pengikutnya beliau itu disebut kroni-kroninya. Orang-orang yang setia dalam tanda kutip tapi sebagai kroni. Untuk kejelasannya seperti ini. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Ada yang aneh di ayat ini. Apa anehnya? Selama ini Farisi dan Saduki tidak pernah kompak bro. Tidak pernah kompak. Kenapa? Karena orang-orang Saduki itu mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan, tidak ada malaikat, tidak ada roh, begitu ya. Jadi Saduki itu suatu faham teologi fatalistik. Fatalistik.
Jadi kelompok Saduki, makanya eling Saduki eling disaduk. Fatal itu kan. Ini orang-orang yang sama sekali tidak percaya kekekalan. Roh tidak percaya, kebangkitan tidak percaya, gitu ya. Malaikat tidak percaya, dan ujung-ujungnya surga dan neraka tidak percaya. Hari ini secara modern banyak kaum Saduki yang kita sebut agnostik, yang tidak kenal Tuhan. Belum ateis, masih percaya Tuhan tapi tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Wih ora ono kae. Maka hidup ya sudahlah. Hidup itu indah, kita habis-habiskan hari ini. Soal besok dipikir besok, kekekalan saiki kok dipikir. Ini pandangan Saduki modern. Gak peduli. Apa Pak Sugiarto, Pak Roni, apa meneh Andreas cerita kok mau mati kekekalan ge opo gak ono iku. Itu paham Saduki. Itu ragi Saduki yang masih ada di kita. Dan dia itu bertentangan dengan Farisi yang mengakui kedua-duanya. Jadi Saduki dan Farisi, Mandarin bilang ciong, gak cocok, siwaan. Tapi coba, ketika ada Yesus mereka kompak. Kemudian mereka datang bersama-sama kepada Yesus untuk mencoba Yesus. Kenapa? Balik lagi ke definisi ini. Kesetiaan yang dibangun dalam relasi antara Saduki dan Farisi itu kesetiaan kroni. Mereka itu tidak dibangun atas dasar pribadinya, bukan, tapi punya kepentingan bersama. Kita punya musuh bersama nih namanya Yesus. Sudah, ayo kita keroyok bareng. Paham ya? Kesetiaan semodel ini tingkat kedua yang juga tidak betul sebetulnya saudara. Dalam konteks kesetiaan kepada raja, itu sama. Setelah pada zaman Allah berhubungan langsung, mereka setia. Ini bahaya. Orang setia model ini karena ada kepentingan tertentu. Contohnya apa? Ketika dirinya masih berada di dalam penjajahan Mesir, mereka mau bersekutu dengan Tuhan. Ayo, yuk. Taat kepada, saya tidak berani lagi menyebut tetragrammaton, tapi saya sebut YHWH. Karena kata-kata Yahweh itu tidak ada sampai hari ini di dalam orang Israel sendiri belum berani ya sampai hari ini. Mereka menyebutnya Adonai. Ya, itu yang betul adalah YHWH. Ya memang mati semua nggak bisa diwocok sebetulnya. Ya tahu kalimatnya mati KB, YHWH itu mati. Lalu saya tidak berani menyisipkan dengan vokal di dalamnya. Nah, mereka mau kompak dan menganggap YHWH adalah Tuhan. Itu karena ada musuh bersama. Jadi kesetiaan antara mereka ini, antara Tuhan dan orang Israel pada awal itu dibangun karena ada musuh bersama yaitu Fir'aun, orang Mesir, mereka dijajah sakit. Tapi begitu mereka masuk tanah Kanaan, umat saudara, mereka meninggalkan Tuhan. Kesetiaan yang kroni ini, kalau sudah tidak ada musuh, musuhan dewi. Itu cirinya saudaraku. Makanya ya, ketika dalam sebuah kelompok, tiba-tiba orang itu jadi satu, padahal ciong sak jange sifate. Itu berarti dilihat saja, pasti ada kepentingan bersama itu. Nanti kalau masalahnya selesai tukaran dewe pasti. Nah suami istri kan belayan kalau begitu ya, saudaraku. Ya kan, karena selama ada masalah bersama mereka bisa rukun. Konon bangsa kita juga begitu, waktu ada Belanda dulu penjajah kita kompak. Hidup atau mati, pakai bambu runcing pun berani. Begitu Belanda pergi tukaran dewe, Kak, mari-mari sampai hari ini. Itu kesetiaannya bukan karena aku mengagumimu, aku membutuhkan kamu secara pribadi. Dan dia juga tertarik secara pribadi dengan kita. Atau I love you, aku kenal, aku cinta kamu, kamu cinta aku. Ya karena sama-sama punya musuh bersama. Ya karena terus ditanya terus sama orang. Kapan kamu merit, kapan kamu merit, terus daripada sumpek ditakon rabi ya ketemu-ketemu nih misalnya itu. Itu sebetulnya karena punya musuh bersama. Sing siji wegah ditakoni, siji wegah ditakoni. Sesuai timbangannya repot-repot ya sudahlah. Atau karena pernah trauma, broken home, broken heart, patah hati. Sudah lagi seneng-senengnya patah hati, ya wes lah timbangannya. Tidak ada rotan akar pun jadi begitu ya.
Saudara, ya sudahlah, saya ini sudah minta tolong dukun sana enggak bisa, mbah dukun sana enggak bisa, orang pinter sana enggak bisa. Sudahlah, musuh bersamanya apa? Sakitnya, kebutuhannya. Ya nang Tuhannya lah gitu. Bulan lalu ketika saya punya kesempatan untuk melayani di gereja mami saya di Tumpang, melayani pemakaman, itu saya ketemu. Di kremasi Sentong itu saya ketemu dengan seseorang, dulu ya bekas murid saya lah. Tiba-tiba saya mendatangi saya dan istri dan ngomong, wis pokok aku. Karena saudara tidak kenal orangnya, saya ceritakan aja kisahnya. Dia ceritanya jual rumah. Rumahnya dalam posisi yang rumahnya bagus, 2 lantai, tapi aksesnya jelek. Dan dia ngomong, wis tak dol. Dia manggil saya Kosun, saya dipanggil Kosun. Wis tak dol Kosun, wis pirang-pirang wulan. Berbulan-bulan gak laku-laku. Aku wis nekat loh katanya loh. Tiba-tiba saya diancam dengan istri. Apa? Oh, pokok iki sampai gak payu dalam bulan iki. Aku nang wong pinter aku. Jadi loh. Aku nang wong pinter loh aku. Aku njaluk tolong iki. Mbon nang Pasuruan mau nang ndi wis. Pok aku minta golek ciswa apa ya apa. Supaya iki ndang payu. Aku sumpek. Lah mosok aku ngomong nang Tuhan pisan. Aku gak gelem meninggalkan Tuhan. Lah tapi gak payu-payu ya apa iki. Tuhan itu loh diancam. Lalu ini kesetiaan kroni gitu loh. Dia sebetulnya hadir setiap waktu menjadi warga kerajaan karena punya musuh yang namanya kesulitan keuangan tadi atau mau jual rumahnya itu. Nanti ketika selesai persoalannya, bye-bye Tuhan, kesaksian kedua lagi. Singkat saya ceritakan, waktu itu saya masih kaum muda, belum ujian PDP. Gereja kami mengundang pembicara-pembicara top dari luar negeri. Ya kelas-kelas kalau zaman dulu Bapak Krispus Ratnam dan lain-lain. Ya pembicara-pembicara top yang sekarang masih ada tapi saya tidak sebut namanya kalau yang lokal. Top-top. Dan kami selalu ada kebaktian KKR kesembuhan. Satu ketika ada orang datang dengan bawa, maaf permisi kata, bawa tongkat, duduk di, ya begini posisinya. Di sayap kanan saya begitu di sebelah sana, dari kaum Kedar bawa tongkat. Kemudian hamba Tuhan dari luar negeri ini, siapa yang sakit didoakan, dia maju, ditopang, didoakan sembuh. Tapi sejak hari itu dia tidak ke gereja. Tidak ada. Sampai akhirnya papi saya coba itu dibesukin. Dibesuki, tim besok kembali memberi jawaban. Om, bapak itu sudah tidak mau ke gereja loh. Lah wong wis waras sih cari. Loh aku winginane lah kepingin waras. Saya sudah sembuh. Ya terima kasih dan saya tidak ke gereja. Saya sekarang bisa merenung itu apa dulu karena follow up kita yang kurang atau sebab-sebab lain. Tapi satu hal, model-model menjadikan Tuhan sebagai kroni yang dalam bahasa Jawanya tambal butuh begini juga banyak. Kesetiaannya kepada Tuhan dibangun karena ada musuh yang menekan dia. Kemudian begitu selesai bahaya. Ini coba ya, ini. Hakim-hakim itu zaman peralihan sebelum masuk kepada zaman raja-raja. Tapi setelah pemerintahan teokratis. Sebelum zaman hakim-hakim Tuhan memerintah langsung. Umatnya lewat nabi-nabi. Tapi zaman hakim-hakim itu pedot. Ngomong begini, mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Latar belakang ayat ini muncul setelah Yosua mati. Orang Israel sudah dibagi ini tanah, nih kamu segini, Andreas segini, Sugiarto segini, Ci Agnes segini, kok David segini, yang depan aja ya, yang belakang nanti tak sebut semua nanti, gak selesai khotbahnya. Ya, sudah, wes didom, oke dibuang undi, oke kamu punya sendiri-sendiri, suku ini di sini, suku ini, wah seneng. Di situ melimpah dengan susu dan madu, dulu jadi kuli di Mesir, sekarang punya tanah berhektar-hektar, wow enak. Yosua mati. Begitu Yosua mati ini yang terjadi. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah-Allah lain dari antara Allah-Allah bangsa di sekeliling mereka. Dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan.
Sakit kalau Tuhan cuma dipakai tambal butuh. Halo, kesetiaan kita di level ini kah? Hai, yang online. Kalau Anda di level ini, yuk kita naik sebentar lagi ke puncak kesetiaan kita. Kesetiaan seperti ini itu tidak akan pernah menyenangkan hati Tuhan, tapi menyakiti hati Tuhan. Sampai Yeremia menyebutkan sebuah keluhannya. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, saya tambahi kalimat saya, yang bening, yang melimpah, yang tidak habis-habis. Tapi untuk menggali kolam mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Bayangkan loh, Yeremia itu ngeluh, Israel, sudah ada di dalam Tuhan, itu sumbernya jernih. Hebat tidak antinti seperti sumbernya Gebirok di sebelah ini yang sudah kita gali. Oh banyune gede bening itu. Tapi kenapa kamu menggali sendiri? Comberan, bocor lagi. Saudara, Yeremia mengeluh. Dianggap sebagai kroni Tuhan itu. Kalau aku sudah dapatkan sesuatu, doaku sudah dijawab. Bye-bye. Tuhan, itu kan milikku yang sudah Engkau berikan kepada aku. Di level ini kah? Level kita? Yuk kita lanjut. Kesetiaan ketiga yang harus kita bangun adalah kesetiaan confident. Yaitu hubungan kesetiaan yang terjadi lah ini. Karena kualitas pribadi, bukan hal-hal lainnya. Katakan amin. Ini goal kita. Kalau nanti sepanjang tahun, sepanjang bulan ini kita bisa setia, hendaklah kesetiaan kita dibangun dengan kesetiaan yang original ini. Yang menjadi tema kita sepanjang bulan. Kesetiaan yang karena memang bukan karena berkatnya. Bukan karena tangan Tuhan. Bukan karena perhatian Tuhan. Tapi karena pribadi Tuhan. Bayangkan kalau suami istri saja, kenapa kok cinta sama Noni? Ya karena kamu ayu saiki. Lek aku wis elek kok, ya sorry. Apa meneh 50, golek loro sing selawian. Betapa menyakitkannya kan? Tapi kalau ditanya, tetap cinta nih, kenapa? Walaupun kamu dulu muda dan sekarang menjadi tua. Dulu kencang dan sekarang mulai kendor. Dulu cantik sekarang mulai. Ya, wes. Tapi aku tetap mencintaimu. Karena tidak ada yang lebih baik selain dirimu. Hanya dengan pribadimu saja aku bisa tenang. Dengan pribadimu aku bisa tersenyum. Dengan engkau saja aku bisa apa adanya. Wow, masih gak dibelanjani langsung melek. Kesetiaan yang karena pribadinya ini loh. Tapi zaman kini ya saya cinta karena pribadimu kok. Apa? Rumah pribadi, mobil pribadi, jet pribadi, kolam renang pribadi. Kondominium pribadi. Kalau pribadi itu sudah penuh. Saya cinta kepadamu kok. Bukan itu. Tapi betul-betul karena pribadi Tuhan. Kenapa? Karena kesetiaan confident ini. Ingat ya ini kulminasinya. Tidak bisa dibangun dengan hal lain. Mengapa? Karena kesetiaan confident ini sesungguhnya ini. Kesetiaan itu adalah buah roh, katakan amin. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan. Kesetiaan confident tidak bisa dibangun dengan bahan lain. Kecuali hasil dari persekutuan dan penyerahan kepada Roh Kudus. Kesetiaan yang kita bahas sepanjang bulan ini, forget it yang lain. Bukan konstituen, bukan kroni, tapi buah roh. Kesetiaan yang sedang kita bahas dan kita persembahkan kepada Tuhan, faithful to the King,
itu adalah buah roh yang bekerja di dalam kita. Saudara, apa yang dilakukan Esther ketika Ahasveros bertanya, Esther pengganti Wasti kan, oh dia pemenang Persia Idol. Banyak gadis-gadis dikumpulkan sebagai miss yang tercantik. Dan minggu lalu Hegai sudah menolong dia sampai demikian sempurnanya dan dia masuk. Tapi ketika raja mengatakan, Esther, apa yang kau mau dariku? Sampai separuh kerajaanku pun kuberikan kepadamu. Tapi jawaban Esther luar biasa. Tidak Baginda, aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya menginginkan Baginda saja. Asik kan? Begitu Esther ngomong, aku hanya menginginkan Baginda. Ini yang disebut the winner take all. Dia dapat segala-galanya yang dimiliki Ahasveros. Ketika kita mencintai pribadinya, kita sesungguhnya telah mendapatkan segala berkat-berkatnya. Mendapatkan segala pertolongannya. Mendapatkan segala mujizatnya. Dan mendapatkan segala-galanya. Kalau minggu lalu Hagai, minggu ini Esther tampil. Aku bukan itu yang kuinginkan, tapi hanya pribadimu saja. Saudara ingat bagaimana Ruth ketika semuanya tidak ada. Naomi mengatakan, nak, pulang ke bangsamu, pulang kepada Allahmu. Dia ngomong, ibu, sekali-sekali dijauhkan itu daripadaku. Di mana engkau pergi, aku juga pergi. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku katanya. Naomi bilang mana mungkin. Saya seusia begini, tidak mungkin punya anak lagi. Kalau toh saya punya anak lagi, sampai kapan kamu mau menunggu nak? Kamu masih muda, kembali ke bangsamu. Orpa nurut. Rupanya Orpa kesetiaannya pada level kroni dan konstituen saja. Karena Mahlon sudah mati, Kilion mati, dan Naomi tidak ada masa depan, sudah jadi marah dia pergi. Tetapi Ruth, the confident, kesetiaannya firm. Saya yakin walaupun tidak ditulis di perjanjian lama, Roh Kudus bekerja di dalamnya. Sehingga dia mengatakan, kemana engkau pergi aku ikut. Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Dan saya tahu, Ruth mendapatkan segala-galanya. Siapa sangka janda miskin dan mertua miskin ini satu saat dia dipulihkan oleh Boas dan diberi kehormatan menjadi nenek moyang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kesetiaan yang totally karena pribadi Tuhan itu luar biasa. Kesetiaan jenis ini hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Karena itu buah roh. Tanpa itu Anda akan hanya di level 1 dan 2 tadi. Tidak mungkin mencapai level yang confident. Karena itu hanya roh yang bekerja. Ini kata istri saya tadi pagi. Itu kesetiaan, kalau boleh disebut kesetiaan yang walaupun. Kesetiaan yang agape mungkin kalau itu kasih. Kesetiaan yang meskipun aku tidak menikmati dan melihat itu semua. Tapi aku tetap setia kepada Tuhan. Maka tidak ada cara lain untuk dapat setia secara benar kepada Tuhan. Selain saya tulis ini. Keleluasaan Tuhan lewat Roh Kudus harus kita berikan setiap hari. Untuk bekerja dalam hidup kita. Minggu lalu Hegai mengatakan menyerahkan kehendak bebasnya. Free will-nya diserahkan kepada Tuhan. Untuk Roh Kudus bekerja. Orang yang mau model begini inilah. Dia akan mengalami yang namanya kesetiaan yang murni kepada Tuhan. Dan kesetiaan yang demikian itu, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Kesetiaan di level ini saya tutup. Apa hasilnya orang yang sudah mencapai level kesetiaan akibat dari buah roh itu? Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bayangkan saudara ya.
Karena apa? Ya kerja Roh Kudus bisa menyerahkan kehendak bebas sehingga kesetiaannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sehingga buah Roh itu muncul. Kita bisa setia ke Tuhan, bisa ibadah, bisa lakukan bahkan melayani. Itu karena buah Roh. Makanya saya flashback 1 menit. Petrus yang tadi seperti itu dan menyangkal. Setelah dipenuhkan Roh Kudus, buah Rohnya muncul. Disalib terbalik pun buat dia bukan masalah. Semula hanya seorang pembantu wanita, anak gadis kecil sudah menakutkan dia. Tapi begitu dia diubahkan, memberikan dagingnya untuk disalibkan dengan segala hawa nafsunya. Dan setia kepada Tuhan karena Roh Kudus yang memberikan itu. Mati pun dia berani. Tadi disinggung oleh Bapak kita Om Arifin, Yohanes Pembaptis digoreng pun berani. Karena dia betul-betul menghasilkan dalam hidupnya sebuah kesetiaan yang original tadi. Apa yang mereka akan nikmati. Tetapi ini loh ya, orang yang punya kesetiaan kepada Tuhan pada level ini, kasih setia Tuhan, kemarin sudah saya kutip, tetap untuk selama-lamanya. Atas orang-orang yang takut akan dia. Dan keadilannya juga sampai ke anak cucu loh. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Dan ingat kepada titah-titah untuk melakukan titah-titahnya. Bahkan orang yang sudah setia sampai di level ini, masa depannya terjamin. Katakan amin. Hidupnya dia sendiri terjamin. Keluarganya terjamin. Anak-anaknya pasti terjamin. Dan Daud membuktikan bukan hanya dari Mazmurnya ini saja. Mazmur 37, ini bahasa Inggrisnya begini. Di The Message itu indah sekali. Making everything right for them and their children. Jadi begini loh ya. Semuanya itu ya. Everything right. Kalau orang itu setia kepada Tuhan. Semuanya dibuat segala sesuatu baik untuk dia dan anak cucunya. Kalau engkau ingin anak cucumu diberkati oleh Tuhan. Satu aja kuncinya. Setia pada level ini ke Tuhan. Apapun yang terjadi. Tuhan akan pelihara. Gak usah pusing sudah. Gak usah pusing. Teman-teman ayo gak usah pusing. Setia aja dengan Tuhan pada level ini. Pelayanan apapun, dimanapun, apapun. Hidupi saja sudah, ngikut Tuhan. Tiba-tiba Tuhan akan ubah segalanya. Makanya Daud bersaksi, saya tutup. Dahulu aku muda, tapi sekarang telah menjadi tua. Tapi tak pernah kulihat orang benar yang setia seperti itu. Ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta roti. Saudara, maukah kita lebih setia ke Tuhan? Ketika engkau setia, sebenarnya engkau sedang membangun generasi masa depanmu terjamin. Kalau engkau mau lihat anak cucumu nanti enak hidupnya, setia hari ini kepada Tuhan. Sudah, jangan mikir yang macam-macam. Zaman besok akan tambah rumit. Akhir zaman tambah susah, tapi jangan susah sudah. Begitu kita setia hari ini pada level yang ini, karena pribadi Tuhan. Karena didorong oleh Roh Kudus. Semuanya the completely, everything. Ini tadi katanya. Everything right for them and their children. Semuanya itu diatur dengan benar, tepat. Saya tutup dengan ini. Clarence Francis mengatakan, kamu tidak dapat membeli kesetiaan. Kamu tidak bisa membeli pengabdian. Hati, pikiran, dan jiwa. Kamu harus mendapatkannya melalui Roh Kudus. Karena di situ ada salib untuk taat kepada Yesus setiap hari. Untuk taat kepada pengerjaannya Roh Kudus. Makanya Clarence Francis ngomong, lu gak bisa beli tapi itu, kesetiaan level itu. Kamu harus mendapatkannya dengan pertolongan Roh Kudus. Ketika Tuhan minta itu, kita harus ya Tuhan, saya relakan. Kiranya ini bisa memberkati kita semua. Ayo sama-sama kita running ke sana. Sampai pada level itu. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati.